Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sirah Nabawiyah. Ketika penjaga Ka'bah terusir, kisah kejatuhan Jurhum di tanah suci Mekah. Dengarkanlah, wahai jiwa yang rindu pada jejak-jejak masa lalu. Mari kita berjalan perlahan, menelusuri lorong waktu, menuju Mekah di zaman yang jauh sebelum cahaya kenabian terbit. Pada suatu masa yang panjang, ketika tahun-tahun bergulir seperti butiran pasir yang tak terhitung, kaum Jurhum yang dahulu dimuliakan untuk mengelola Ka'bah mulai tergelincir dari kehormatan mereka sendiri. Awalnya, mereka adalah penjaga rumah suci, penjaga amanah langit. Namun, wahai pendengar, ketika hati mulai lalai, kekuasaan bisa berubah menjadi ujian yang membakar. Sedikit demi sedikit, mereka menghalalkan yang haram. Tanah suci yang seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap jiwa, ternoda oleh kezaliman. Orang-orang asing yang datang dengan harap dan takzim diperlakukan sewenang-wenang. Harta yang dipersembahkan untuk Ka'bah dimakan dengan tangan-tangan yang tak lagi gemetar oleh takut kepada Tuhan. Dan ketika kehormatan dilanggar, bumi pun seakan bergetar. Urusan mereka menjadi kacau. Tatanan yang dulu tegak mulai retak, seperti dinding yang rapuh digerus oleh rayap keserakahan. Wahai sahabatku, tidakkah engkau melihat sunnatullah bekerja? Kezaliman tidak pernah benar-benar diam. Ia memanggil takdirnya sendiri. Bani Bakr bin Abdumanaf bin Kinanah dan Gubsyan dari Khuza'ah menyaksikan semua itu. Mereka tidak tinggal diam. Dalam dada mereka berkecamuk bara yang tak lagi bisa disimpan. Maka mereka bersepakat perang harus dinyatakan. Dan perang pun meletus. Dua pasukan bertemu di tanah yang dijaga malaikat. Pedang beradu, debu beterbangan, jerit dan takbir bercampur menjadi satu. Hingga akhirnya, Jurhum tumbang. Mereka diusir dari Mekah. Begitulah, di tanah itu, bahkan pada masa jahiliyah, ada hukum tak tertulis. Siapapun yang menodai kesuciannya akan terusir. Mekah, wahai pendengar, bukan sekadar kota. Ia adalah rahim sejarah. Ia disebut An-Nasah, tempat yang menghancurkan siapa saja yang hendak menghalalkan yang haram di dalamnya. Dan ia juga disebut Bakkah, karena ia membeka, mematahkan leher para tiran. Bukan hanya leher jasad, tapi leher kesombongan. Bayangkan, wahai jiwa, sebuah lembah di mana manusia berdesakan, bukan karena ambisi dunia, tapi karena haus akan air dan haus akan Tuhan. Disitulah Baitullah berdiri. Disitulah hati-hati bertemu dalam thawaf yang sunyi, namun menggema hingga langit. Namun, mari kita berhenti sejenak. Tarik napasmu dalam-dalam. Karena kisah ini belum selesai. Ketika Jurhum terusir, Amr bin Al-Harits bin Mudad Al-Jurhumi pergi dengan hati yang remuk. Ia membawa 2 kijang emas milik Ka'bah, 2 batu tiang, lalu menanamnya di sumur Zam-Zam. Seakan ia ingin berkata, jika kami tak lagi memiliki kehormatan mengelola Ka'bah, maka biarlah jejak kami terkubur bersama rahasianya. Mereka kembali ke Yaman, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai kaum yang terusir. Dan di sanalah, air mata menjadi bahasa. Amr berdiri, menangis. Tangis seorang lelaki yang pernah berdiri di puncak kekuasaan, kini jatuh dalam sunyi pengasingan. Dulu kami penguasa Mekah, kami pengelola Baitullah, tak seorang pun berani mengganggu kami. Ah, betapa dunia itu berputar. Wahai pendengar, tidakkah engkau merasakan getarannya? Kemuliaan, kekuasaan, nama besar. Semua itu hanyalah tamu. Malam dan siang adalah roda yang tak pernah lelah berputar. Yang di atas bisa menjadi di bawah. Yang dielu-elukan bisa menjadi cerita lama. Amr berkata dengan hati yang patah, kami dulu seperti kalian, dan kini nasib mengubah kami.
Kalian hari ini seperti kami dahulu, dan kelak akan seperti kami kini. Betapa tajam kalimat itu. Itu bukan sekadar syair, itu adalah cermin. Wahai jiwa yang mendengar, Mekkah menangisi mereka. Mereka menangisi Mekkah, tanah di mana burung dara tidak diganggu. Tanah di mana bahkan binatang buas menahan naluri liarnya. Tanah di mana keamanan bukan sekadar aturan, tapi nafas kehidupan. Dan mereka kehilangan semua itu, bukan karena musuh semata, tapi karena tangan mereka sendiri yang melukai kesucian. Maka renungkanlah, jika tanah suci saja tidak mentolerir kezaliman, bagaimana dengan hati kita? Bukankah hati adalah Mekkahnya ruh? Bukankah ia juga suci? Bukankah ketika kita menghalalkan yang haram di dalamnya, ia pun akan membeka, menghancurkan kesombongan kita sendiri? Wahai sahabat, sejarah bukan hanya kisah masa lalu, ia adalah peringatan yang berdenyut. Jurhum telah pergi. Nama mereka tinggal dalam syair dan batu di Yaman. Namun pesan mereka masih hidup. Jangan pernah merasa aman dengan kekuasaan. Jangan pernah merasa kebal terhadap waktu. Dan jangan pernah menodai sesuatu yang Allah sucikan. Karena takdir akan tetap berjalan. Dan roda sejarah tak pernah berhenti berputar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang ketika penjaga Ka'bah terusir. Kisah kejatuhan Jurhum di tanah suci Mekkah. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.